Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Ismail Ada Ternak. Kali ini saya mau sharing tentang pembuatan vitamin untuk ternak, dimana vitamin ini untuk merangsang pertumbuhan ayam. Kemarin ada beberapa teman yang bertanya tentang pembuatan vitamin, dimana di sini saya tidak pernah membeli vitamin sintetik. Bukan saya anti terhadap kimia, tapi sebagai peternak mandiri skala kecil yang populasinya masih 100-200 ekor, saya hanya berusaha untuk menekan HPP ataupun harga pokok produksi, dimana jika semua serba beli, apalagi apa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Makanya saya selalu berusaha, selalu berinovasi bagaimana caranya peternak kecil juga bisa untung besar. Salah satunya adalah dengan membuat vitamin untuk merangsang pertumbuhan ayam. Untuk vitamin perangsang telur, saya juga membuat sendiri. Saya tidak pernah membeli, karena memang alhamdulillah saya sudah dapat ilmunya dari pengalaman selama beberapa tahun beternak ayam. Namun di sini saya akan berbagi pembuatan vitamin untuk perangsang pertumbuhan ayam. Bila teman-teman yang sudah sering datang ke kandang saya, mereka sudah paham, mereka tidak pernah menemukan bungkus daripada vitamin-vitamin. Namun di sini saya akan berbagi pembuatan vitamin untuk menghemat kos pakan. Jadi di sini yang saya gunakan adalah 3 butir telur. Ini ada telur invertil, dimana ini gratis buat para peternak, sudah pasti mendapatkan telur invertil dan ini gratis. Kemudian di sini ada madu. Madu ini harganya Rp1.000. Kemudian ada micin. Dan micin ini harganya cuman Rp500. Kemudian ada susu saset. Susu saset ini ecerannya Rp2.000. Kemudian di sini ada gula merah yang saya cairkan. Ini tadi takarannya 200 gram yang saya cairkan, 200 gram gula merah. Jadi untuk pembuatan vitamin 1,5 liter ini hanya butuh biaya Rp4.000. Jadi sangat hemat untuk menekan HPP. Cara pembuatannya pun sangat mudah. Sini akan kita coba campurkan beberapa bahan. Kita masukkan telurnya. Di sini cangkang telur tidak kita sertakan, hanya kuning dan putih telur. Kemudian kita masukkan micin. Jika micin untuk rumah tangga ini sebagai penyedap rasa. Jika untuk tanaman ini merangsang pertumbuhan tanaman, namun untuk ayam ini juga bagus untuk merangsang pertumbuhan ayam. Kita masukkan madunya, kemudian susunya, kemudian yang terakhir kita masukkan gula merah. Gula merah kita tuang sedikit dulu, kemudian kita aduk-aduk supaya lebih merata untuk telur dan juga micinnya, agar lebih menyatu. Karena kalau sudah penuh nanti susah untuk kita mengocaknya. Kemudian terakhir kita masukkan EM4. Namun bila teman-teman tidak memakai 4, bisa menggunakan Yakult. Yakult cukup 1 botol saja. Dan untuk M4 takarannya
satu tutup botol. Untuk fermentasi ini jangan dibuat penuh, namun harus disisahkan ruang agar ada udara dari hasil fermentasi, di mana hasil fermentasi selalu menghasilkan gas, dan bila tidak kita beri ruang, ini bisa membuat fermentasi tidak berjalan baik. Jadi kita beri ruang agar fermentasi berjalan baik. Dan kemudian untuk tutup, tidak perlu kita tutup terlalu rapat, kita sisahkan saja sedikit agar gas bisa keluar. Namun lebih baik memang tertutup rapat, namun kita harus rajin mengontrol. Biasanya di hari kedua ini akan menggelembung dan kita harus buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan agar gas keluar, kemudian kita tutup lagi. Malamnya kita cek lagi, ketika menggelembung lagi kita buka lagi, dan begitu seterusnya. Biasanya sampai hari kelima baru gas itu berhenti. Ini bisa digunakan setelah fermentasi 14 hari. Setelah 14 hari baru ini fermentasi sudah jadi. Namun biasanya setelah 21 hari ke atas itu fermentasi semakin bagus hasilnya. Meskipun ini di usia 7 hari sudah beraroma tape, namun jangan dulu digunakan karena fermentasi belum selesai. Jadi kita biarkan dulu minimal 14 hari. Kita simpan ini di tempat yang sejuk, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Untuk pengaplikasiannya itu biasa saya gunakan untuk DOC. DOC saya berikan di usia 3 hari. Saya campurkan ke minum dengan dosis 5 ml per liter air. Biasa untuk vitamin tersebut saya gunakan hanya pada minuman. Untuk campuran pakan saya menggunakan telur invertil yang saya fermentasi. Karena telur invertil yang saya fermentasi tersebut saya campur lagi dengan cangkang telur maksud saya, dimana cangkang telur tersebut mengandung kalsium yang juga bagus untuk pertumbuhan ayam. Jadi vitamin untuk minum, telur invertil untuk campur pada pakannya. Untuk usia 3 hari sampai 1 bulan itu bisa kita berikan setiap hari. Biasanya saya setiap dari usia 3 hari sampai 2 minggu itu setiap hari saya berikan vitamin tersebut. Namun di atas usia 2 minggu, nah itu saya berikan cukup seminggu 2 kali. Tergantung juga dengan pakan yang kita berikan. Jika pakan yang kita berikan kekurangan protein, maka bisa kita berikan setiap hari. Sesuaikan saja dengan keadaan dan kondisi teman-teman. Untuk hasil yang lebih bagus, itu perlu dicampur dengan fermentasi jamu-jamuan. Saya biasa memfermentasi jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Jadi nanti saya campurkan dengan dosis satu botol daripada vitamin tadi, kita campur dengan 250 ml jamu fermentasi. Jadi agar lebih lengkap lagi kandungan daripada vitamin yang kita buat. Jadi vitamin yang kita buat ini tidak hanya vitamin di dalamnya, namun juga terdapat probiotik, di mana kita dapatkan di sini manfaat ganda. Ayam tumbuh dengan sehat, namun kita juga mendapatkan probiotik dari hasil fermentasi, di mana hasil probiotik ini bisa membantu pencernaan daripada ayam, sehingga apa yang kita berikan itu mudah dicerna dengan probiotik yang ada di dalam usus yang membantu pencernaan, sehingga pakan benar-benar terserap sempurna, sehingga nilai nutrisi yang terbuang itu hanya sedikit. Ini ditandai dengan kotoran yang kering dan juga kandang yang tidak bau.
Jadi sebagai peternak mandiri kita harus lebih kreatif, harus terus berinovasi. Bagaimana kita peternak mandiri yang skala kecil ini bisa untung lebih banyak? Ya salah satunya dengan membuat vitamin sendiri, membuat perangsang telur sendiri, agar tidak semua kita serba beli. Apalagi jika kita berhasil membuat ransum pakan sendiri, maka itu akan sangat bagus lagi untuk mengurangi HPP kita. Jadi kita peternak bisa juga untung, walaupun tidak untung besar, setidaknya bisa untuk sebagai penghasilan tambahan. Inilah ayam kita, hasil dari perawatan kita menggunakan vitamin dan juga telur invertil tadi. Meskipun cuaca saat ini sangat ekstrim, dimana setiap harinya hujan, alhamdulillah ayam kita sehat-sehat dan alhamdulillah belum ada kematian. Untuk itu sebagai peternak mandiri kita harus terus berinovasi dan terus berusaha untuk menciptakan sesuatu yang bisa menekan HPP di kandang kita. Jadi sekian dulu sharing saya pada hari ini. Semoga bisa menambah manfaat ataupun menjadi referensi buat teman-teman peternak mandiri lainnya. Jadi sekian dulu sharing saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.